Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ibrahim, nomor induk mahasiswa 2004424. Saya di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Pemain dalam Proses Penyampaian Protes Terhadap Wasit Pertandingan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahasa pemain dalam penyampaian protes yang berlebihan dan dampak bagi tim itu sendiri. Metode yang saya gunakan yaitu metode survei. Mengambil sampel dari beberapa atlet dan wasit dengan menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian bahwa protes yang disampaikan pada wasit tidak dapat mengubah keputusan. Dan jika protes berlebihan terjadi, maka pemain dan tim itu sendiri yang dirugikan. Oke, langsung saja kepada komponen yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari fenomena. Protes terhadap wasit pertandingan sudah biasa terjadi di kalangan cabang olahraga, apalagi sepak bola. Protes yang dilontarkan oleh pemain sepak bola itu sendiri terkadang dapat merugikan saat menyampaikan dengan bahasa yang tidak baik. Protes yang berlebihan biasanya membuat wasit memberikan hukuman yang tidak diharapkan oleh pemain itu sendiri. Sehingga bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pengeroyokan wasit yang terjadi di Liga Indonesia pada Juni tanggal 13 2017. Komponen yang kedua itu ada teori relevan. Wasit adalah seorang pengadil yang bertugas memutuskan suatu perkara atau kasus. Wasit dalam bahasa Inggris disebut umpire atau referee. Komisi Wasit Pemprov Jabar Juli 2008 halaman 30 sampai dengan 32 menjelaskan wasit adalah satu, penegak atau pengantara. Yang kedua, ada penentu atau pemimpin dalam suatu pertandingan tentunya. Yang ketiga itu ada pemisah pelerai, pendamai antara yang berselisih. Komponen yang selanjutnya itu ada konfirmasi fenomena dengan teori. Menurut pandangan penulis, yaitu saya sendiri, fenomena yang terjadi dengan teori tidak selaras karena masih banyak kasus pemukulan atau pengeroyokan wasit oleh pemain sepak bola yang disebabkan oleh tidak puasnya dengan hasil hukuman keputusan wasit yang diberikan kepada pemain tersebut. Sangat disayangkan sekali, bukan? Komponen yang keempat adalah penelitian terdahulu. Keputusan wasit yang salah merupakan akibat dari salah satu faktor penyebab stres, seperti yang dijelaskan oleh Raini dalam Hudaya 2007-19. Dari tahun 2007 hingga tahun 2013, media baik cetak maupun elektronik mencatat dan menerbitkan berita tentang agresi berupa pemukulan terhadap wasit telah terjadi di kompetisi nasional sepak bola di Indonesia. Dari semua agresi yang dilakukan oleh pemain terhadap wasit ini terjadi akibat ketidakpuasan terhadap keputusan wasit yang kontroversi atau memang terkadang tidak tepat. Salah satu agresi yang paling terbaru hingga dunia internasional menyoroti, tepatnya pada kasus pemukulan yang terjadi dalam kompetisi Liga Indonesia Super League antara Pelita Bandung Raya melawan Persiwa Wamena. Pemukulan dari pemain terhadap wasit terjadi akibat keputusan wasit dalam menentukan pelanggaran. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh protes berlebihan terhadap keputusan wasit pertandingan. Juga untuk mengetahui pengaruh protes pemain kepada timnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya pelatih untuk mencegah terjadinya protes yang berlebihan pada hasil keputusan wasit pertandingan. Penulis beranggapan bahwa bahasa sangat mempengaruhi penyampaian protes pemain. Komponen yang keenam itu ada urgensi. Dengan mengetahui pengaruh bahasa terhadap penyampaian protes kepada wasit, diharapkan akan membantu mengurangi konflik yang disebabkan oleh penyampaian protes yang berlebihan dan juga mengurangi terjadinya pengambilan keputusan yang salah oleh wasit pertandingan. Selanjutnya, komponen yang ketujuh yaitu ada kajian teori tentunya. Bahasa merupakan alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Bahasa digunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia. Pandangan mengenai bahasa muncul dari linguistik struktural dengan tokoh Bloomfield yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang, arbiter, yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Sumarsono 2008.
Selanjutnya yaitu yang komponen yang ke-8, ada metode ilmiah. Di metode ilmiah ini tuh ada identitas. Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan menanyakan kepada atlet secara langsung pengaruh yang terjadi dari objek yang akan dibahas. Karena judul yang saya teliti adalah pengaruh bahasa pemain dalam penyampaian protes terhadap hasil keputusan wasit pertandingan. Maka dari itu, perlu survei agar dapat mengetahui secara langsung pengaruh bahasa pada saat penyampaian protes terhadap hasil keputusan wasit pertandingan. Apakah penyampaian protes ini berpengaruh terhadap hasil keputusan wasit pertandingan? Selanjutnya itu ada desain ya. Penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Singarimbun 1982, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan menurut Tika 1997, survei adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit, atau individu dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu ada prosedur. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu meneliti kemampuan berbahasa pada wasit dalam memimpin pertandingan. Untuk melakukan penelitian ini, pertama tahapan pra-penelitian. Pada tahapan ini, peneliti mencari permasalahan yang menjadi hambatan terhadap wasit dalam memimpin pertandingan. Selanjutnya, tahap persiapan. Pada tahap ini, peneliti mengajukan judul artikel karya ilmiah yang akan diteliti kepada dosen. Selain itu, peneliti mencari referensi-referensi mengenai data yang akan digunakan dalam membuat artikel karya ilmiah. Selanjutnya ada partisipan. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu beberapa atlet dan wasit sebagai objek untuk mengetahui beberapa keterangan yang berbeda agar mendapat kesimpulan apakah pengaruh bahasa pemain dalam penyampaian protes terhadap hasil keputusan wasit pertandingan dapat merugikan atlet tersebut atau tidak. Lanjut masuk ke bab. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Pada hasil kuesioner bahwa pengaruh protes berlebihan terhadap keputusan wasit pertandingan dapat disimpulkan dari beberapa narasumber berpendapat bahwa jarang melakukan protes berlebihan terhadap wasit selagi keputusan itu masih rasional. Sedangkan apabila keputusan wasit itu memiliki hal yang kontroversi dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka hal itu dapat memicu dan menyebabkan protes berlebihan terhadap wasit. Dalam hasil kuesioner, mengetahui pengaruh protes pemain kepada timnya, narasumber berpendapat bahwa apabila protes yang dilakukan berlebihan, bahkan sampai melakukan tindakan fisik terhadap wasit, maka akan berpengaruh kepada timnya. Ada beberapa sanksi yang akan diterima bagi tim apabila hal tersebut terjadi. Jadi, pengaruh ini kebanyakan bersifat negatif bagi tim. Dalam hasil kuesioner, upaya pelatih untuk mencegah terjadinya protes yang berlebihan kepada hasil keputusan wasit pertandingan, narasumber berpendapat upaya pelatih untuk mencegah terjadinya protes berlebihan pada wasit yaitu dengan cara menenangkan pemain dan menginstruksikan bahwa protes berlebihan kepada wasit akan merugikan tim. Dari sini, pemain yang akan melakukan protes itu akan berpikir kembali dengan tindakannya. Selanjutnya itu ada kesimpulan ya. Jadi meskipun pemain menggunakan bahasa yang baik dalam penyampaian protes, jika berlebihan maka akan mendapatkan sanksi dan juga dapat merugikan kepada tim karena keputusan sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Mungkin cukup sekian yang saya dapat presentasikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.